Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Hilmi Samarta Ramadan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan Manajemen semester 2. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai permasalahan ekonomi berupa pengangguran dan dampaknya saat pandemi. Pada tahun 2020, bulan Maret, kita dihadapkan dengan situasi yang tidak baik, yaitu berupa pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan lumpuhnya kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berjalan baik harus terhenti. Ketika terjadi pandemi, pastinya tidak terlepas dari namanya kesehatan diri. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan kepada masyarakat untuk tidak berkerumun dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Masyarakat diharuskan tetap di rumah masing-masing. Dengan adanya peraturan ini, maka membuat aktivitas masyarakat, karyawan, pekerja, buruh pabrik terpaksa harus dirumahkan atau pengurangan waktu untuk bekerja hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pengangguran yang semakin bertambah. Hal tersebut juga tidak terlepas dari terganggunya perekonomian dan tenaga kerja di negeri ini. Bicara tentang pengangguran, pastinya tidak asing terdengar di telinga kita. Tahun ke tahun pasti angkatan kerja semakin meningkat dan persaingan terjadi di mana-mana, hanya untuk mencari nafkah, untuk memperbaiki perekonomian dan bertahan hidup. Berbicara tentang pengangguran di Indonesia pun adalah topik menarik yang selalu hadir dalam waktu tahunan. Bagaimana tidak, persoalan-persoalan terkait dengan pengangguran saat ini pun belum terrealisasikan. Masih banyak pengangguran di Indonesia yang saat ini masih mencari kerja, dan itu belum dikaitkan dengan persaingan global. Ditambah dengan situasi yang semakin memburuk, adanya pandemi yang membuat pemerintah harus terpaksa mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat agar mencegah penyebaran COVID-19. Lalu, penyebab apakah yang menjadi persoalan pemerintah yang harus segera diselesaikan? Apa dampak pengangguran bagi masyarakat saat pandemi? Serta bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk mencegah peningkatan pengangguran? Yang pertama kita bahas adalah soal pengertian dari pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Terus, bagaimana faktor penyebab dari pengangguran itu? Penyebab pengangguran di Indonesia antara lain: 1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya, adanya persaingan ketat di antara para lulusan baru maupun yang sudah berpengalaman, membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. 2. Kemajuan teknologi. Memang kemajuan teknologi merupakan suatu kebanggaan karena kinerja manusia pasti akan lebih cepat dan mudah. Namun, hal tersebut juga harus diwaspadai karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerjaan yang digantikan posisinya oleh robot. 3. Kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal tersebut biasanya menjadi kendala pada saat perusahaan membutuhkan karyawan dengan keterampilan tinggi. Secara otomatis akan hanya ada beberapa pelamar yang memiliki kesempatan untuk diterima. 4. Adanya pandemi. Adapun penyebab angka pengangguran meningkat saat pandemi COVID-19. A. Perusahaan menutup atau ditutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut mem-PHK karyawan-karyawannya, di mana salah satu penyebab pengangguran ialah PHK. B. Adanya lockdown dan PSBB membuat penggunaan barang dan jasa atau pelanggan sepi, sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan mereka menganggur. C. Rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi ini membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja ataupun melakukan usaha, sehingga mereka memilih menganggur dan bahkan terpaksa harus menganggur karena aturan tersebut. Lalu, apa dampak dari pengangguran itu? Salah satu dampak dari pengangguran dalam bidang ekonomi adalah menurunnya pendapatan per kapita. Orang yang tidak bekerja tidak dapat menghasilkan uang, barang, dan jasa. Semakin banyak orang yang menganggur dapat mempengaruhi produk domestik bruto atau PDB. Turunnya PDB bisa mempengaruhi turunnya pendapatan per kapita.
2. Menghilangnya keterampilan seorang karena kemampuan yang tidak digunakan. Ketika kemampuan tidak lagi digunakan, maka akan menjadi kesulitan ketika melakukan sesuatu atau mungkin kehilangan kemampuan yang kita miliki. 3. Dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan. Di antara dampak dari pengangguran yang paling jelas adalah meningkatkan angka kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Jika masyarakat mulai kesulitan dalam menemukan pekerjaan, maka mereka akan menempuh jalan pintas agar tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu apakah solusi yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran di Indonesia saat pandemi ini? Yang pertama adalah mengoptimalkan program Kartu Prakerja, di mana program ini dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran sehingga dapat dijadikan sebagai basis data pengangguran yang real time, yang dapat dijadikan sebagai basis kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan, seperti memberi jenis unemployment benefit baik berbentuk bantuan untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK. Beberapa alternatif tersebut diantaranya pengurangan jam kerja dan harian kerja, pengurangan shift dan lembur, hingga pemotongan gaji dan penundaan tunjangan dan insentif. Selanjutnya yang ketiga adalah mengusahakan dan mengupayakan agar pandemi ini cepat berlalu sehingga keadaan bisa kembali seperti semula. Perusahaan-perusahaan dapat beroperasi kembali, orang-orang tidak takut lagi untuk berusaha. Karyawan yang sudah di PHK ditarik kembali bukan mencari pekerja lain apalagi dari luar negeri atau pekerja asing. Nah, itulah beberapa ulasan mengenai mengapa tingkat pengangguran di Indonesia semakin hari semakin meningkat, serta ditambah dengan adanya pandemi yang menjadikan pengangguran semakin meningkat lagi. Dan apakah dampak bagi negara ini, serta alternatif solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.